Bayangkan, sebuah dunia tanpa dokter. Sebuah dunia tanpa ilmu kedokteran, di mana penyakit dianggap sebagai kutukan, dan kematian adalah takdir yang tak bisa dilawan. Namun, di tengah kegelapan pengetahuan itu, lahirlah seorang bocah yang kelak menjadi penyelamat peradaban manusia. Namanya Abu Ali Hussein Ibnu Sina. Dunia barat mengenalnya sebagai Avicenna. Sejak kecil, pikirannya terlalu tajam untuk anak seusianya. Di usia 10 tahun, ia sudah menghafal seluruh isi Al-Quran. Di usia 16 tahun, ia telah menguasai logika, matematika, filosofi, astronomi, hingga kedokteran. Guru-gurunya pun dibuat terkejut. Karena tak jarang, Ibnu Sina justru mulai mengajarkan kembali ilmu yang baru saja ia pelajari dengan pemahaman yang lebih dalam. Suatu malam, ayahnya terbangun karena mendengar suara pena yang tak berhenti menari di atas kertas. Di dalam kamarnya, Ibnu Sina sedang menulis. Tanpa lelah, tanpa tidur, seolah waktu adalah musuh yang harus ia kalahkan. Ia tahu, ada misi besar yang menantinya di depan sana. Pada masa itu, saat wabah melanda, kebanyakan orang hanya bisa pasrah. Mereka percaya penyakit adalah kutukan dari langit, dan pengobatan hanyalah serangkaian ritual tanpa logika. Tapi Ibnu Sina datang dengan suara lantang, menantang kepercayaan kuno itu. Ia berkata, tubuh kita punya sistem, penyakit punya sebab, dan setiap sebab pasti punya obatnya. Ia tidak hanya berbicara, ia membuktikannya. Suatu hari, seorang raja jatuh sakit parah. Semua tabib terbaik di kerajaan sudah menyerah. Ibnu Sina, yang saat itu masih sangat muda, dipanggil sebagai harapan terakhir. Setelah memeriksa sang raja dengan teliti, ia membuat pernyataan yang mengejutkan seluruh istana. Ia berkata, raja tidak sakit karena racun atau kutukan. Ia sakit karena hatinya mencintai seorang wanita yang tak bisa ia miliki. Ternyata, analisis psikologisnya tepat. Sang raja akhirnya mengakui perasaannya, dan setelah masalah hatinya terselesaikan, ia pun sembuh total. Nama Ibnu Sina seketika mengguncang kerajaan. Kejeniusannya menyebar dari mulut ke mulut. Di usia yang baru menginjak 21 tahun, ia diangkat menjadi dokter kerajaan. Sebuah posisi yang sangat terhormat. Tapi, di mana ada kemasyhuran, di situ pula rasa iri mulai tumbuh. Beberapa kelompok ekstrem menuduh ilmunya sesat dan bertentangan dengan ajaran agama. Para penguasa yang takut wibawanya tersaingi mulai mengawasinya dengan curiga. Namun, Ibnu Sina tidak gentar. Baginya, musuh terbesar manusia bukanlah penguasa atau para pembencinya. Musuh terbesarnya adalah kebodohan, dan ia bertekad untuk melawannya sampai akhir. Perlawanan terbesarnya ia tuangkan dalam bentuk tulisan. Selama hidupnya, ia menulis lebih dari 450 buku yang mencakup berbagai bidang ilmu. Namun, ada satu kitab yang paling menggetarkan dunia. Sebuah mahakarya yang mengubah takdir ilmu kedokteran selamanya. Judulnya Al-Qanun fi Al-Tib atau The Canon of Medicine. Kitab ini bukanlah sekadar catatan pengobatan biasa. Ini adalah sebuah ensiklopedia medis raksasa yang untuk pertama kalinya dalam sejarah menjelaskan secara sistematis tentang penyakit menular dan bagaimana cara penyebarannya. Ia memaparkan prinsip-prinsip diagnosa modern, dari memeriksa denyut nadi hingga warna urina. Ia menguraikan dengan detail anatomi dan fungsi setiap organ tubuh manusia. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga menjadi pionir dalam memahami hubungan antara pikiran dan tubuh, menjelaskan bagaimana psikologi bisa mempercepat penyembuhan. Di dalam kitabnya, ia mendaftarkan lebih dari 700 jenis obat, lengkap dengan cara meracik dan dosisnya. Ketika kitab ini sampai ke Eropa, dunia barat tercengang. Para ilmuwan dan dokter di sana seolah menemukan sebuah harta karun pengetahuan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Selama 700 tahun, kitab Al-Qanun menjadi buku teks wajib
di universities terbaik Eropa. Coba kita renungkan sejenak. Tanpa Ibnu Sina, mungkin tidak akan ada konsep dokter seperti yang kita kenal hari ini. Tanpa dia, metode diagnosa yang menjadi standar medis modern mungkin tidak akan pernah ada. Ia adalah fondasi, arsitek utama dari seluruh bangunan ilmu kedokteran modern yang kita nikmati manfaatnya hingga detik ini. Namun, semakin cemerlang ilmunya, semakin besar pula ancaman yang ia hadapi. Ketika kepemimpinan kerajaan berganti, Ibnu Sina dianggap sebagai ancaman politik. Perintah penangkapan pun dikeluarkan untuknya. Hidupnya berubah drastis. Ia harus melarikan diri dari kota ke kota, bersembunyi dari kejaran tentara, dari istana megah hingga ke rami-rama kecil rakyat biasa yang melindunginya. Puncaknya, ia tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi apakah tembok penjara bisa menghentikan pikirannya? Tidak. Di dalam sel yang sempit dan gelap itu, ia tetap menulis. Kertas menjadi pelariannya, dan akal menjadi senjatanya. Tembok penjara ternyata tidak cukup kuat untuk menahan cahaya ilmu yang memancar dari dalam dirinya. Setelah bertahan-tahan bekerja tanpa henti, memforsir otaknya siang dan malam, dan mengabaikan istirahat, tubuhnya yang rapuh akhirnya mulai kalah. Ia jatuh sakit parah. Ironisnya, sang penyembuh agung kini tak mampu lagi menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, bahkan dalam kondisi sakitnya yang parah, ia masih terus mengobati orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya, pada usia 57 tahun, Ibnu Sina menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal tanpa patung megah yang didirikan untuknya, tanpa upacara penghargaan yang megah. Seolah dunia pada saat itu lupa bahwa lelaki ini sendirian telah menyelamatkan jutaan jiwa, bahkan ratusan tahun setelah kematiannya. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Inilah fakta yang akan membuat kita merinding. 1000 tahun setelah kematiannya, ketika wabah mematikan melanda dunia modern, dan teknologi medis paling canggih sekalipun sempat kebingungan mencari jawaban, para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia kembali melakukan satu hal. Mereka membuka kembali buku berusia 1000 tahun itu, Kitab Al-Qanun fi Al-Tibb, karya Ibnu Sina. Mereka mempelajari kembali prinsip-prinsipnya tentang karantina, penularan penyakit, dan ramuan herbal. Sang dokter yang telah lama mati bangkit kembali melalui karyanya untuk menyembuhkan manusia sekali lagi. Ilmunya terbukti mampu melintasi generasi, menyelamatkan dunia berkali-kali, dan seolah mematahkan batas antara hidup dan mati. Karena apa yang ia tulis dengan tinta tak akan pernah bisa dibunuh oleh waktu. Jadi, lain kali kamu mendengar nama Avicenna, ingatlah satu nama di baliknya. Ibnu Sina, lelaki yang menyelamatkan dunia, bahkan ketika ia sudah berada di dalam liang lahat. Dan pertanyaan terakhir untukmu, jika satu orang saja bisa mengubah seluruh sejarah peradaban manusia hanya dengan pena dan semangat belajar, apa alasanmu untuk berhenti belajar hari ini? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya.